Bang, bagaimana menjadi wanita yang lebih cerdas menjalani hubungan kumpul kebo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng saya Haji Ramdan Alamsah di acara Bengkel Hukum Bang Ramdan. Kekok kekok. Oke, encang-cing ya babe. Kita nih hari mau ngebahas masalah kumpul kebo. Nah tentunya pembahasan ini akan panjang. Kita lihat apa sih dasar kumpul kebo secara perspektif hukum maupun perspektif masyarakat. Oke, buat lanjutin, kayaknya kalau kita ngebahas kumpul kebo, kita kudu datengin tamu yang agak-agak gimana gitu. Biar pembahasannya lebih dalam, lebih enak, dan lebih asik. Aneh hari ini kedatangan satu perempuan cakep, tadi bahasa Belanda. Nah sekarang kita undang salah satunya dari negeri sono yang jauh. Nah kita undang perempuan udah cakep, namanya enak. Nah supaya acara gue juga adem gitu. Nah saya undang Mpok Ellen. Makasih banyak. Ellen apa siapa namanya? Aileen namanya Iya. bos. Iya. Panggilnya Pak Haji atau apa ya? Jangan begitu, panggil aja abang. Makasih ya boleh hadir, biasa bayar pengacara mahal. Kalau di Masa? sini kan bisa dapat saran hukum. Nah, Aku makanya senang selamat banget. datang di tempat saya. Ini bengkel. Jadi Oh, kalau bengkel. bahasa bengkel itu suka ngebenerin. Apa yang mau dibenerin, Nah Bang? itu dia. Ada yang Kita kurang pengen- ya? Udah cukup. Gitu amat. Bang, malu jadinya. Aduh ya Allah, bisa kali 4. Keringat udah ampun. Oke Ellen, selamat datang. Iya, Dan sama-sama. kita mau ngebahas nih yang tadi masalah kumpul kebo. Iya. Sebagian orang selalu mengatakan kumpul kebo. Itu karena sudah menjadi satu tradisi ucapan bagi orang-orang yang hidup bareng. Tapi kita juga perlu tahu kumpul kebo asal bahasanya dari mana. Cuman sebelum kita ngebahas lebih lanjut terkait pasal, kemudian terkait peraturan hukum, sosiologi hukumnya, termasuk bahasa-bahasa di masyarakat, tentunya saya pribadi saya mau ngasih tahu dari mana sih kumpul kebo itu. Nah, kumpul kebo itu asal katanya dari dua bahasa. Yang pertama bahasa kumpul, kalau ejaan dulu tuh kuempuel, yang artinya ngumpul bareng-bareng. Itu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Yang kedua itu bahasa Belanda, gebouw, yang artinya atap atau bangunan. Jadi bukan kebo. Karena emang lidah kita orang kampung, gebouw itu berubah jadi kebo. Sama kayak Batavia, kemudian berubah jadi Betawi. Jadi kumpul kebo itu asal katanya adalah kumpul gebouw, yang dua makna bahasa Belanda sama bahasa Indonesia. Nah kemudian orang kita sekarang bilangnya kumpul kebo, yakni bersama-sama hidup dalam satu atap. Nah tentunya konotasi yang hari ini adalah konotasi negatif. Ellen punya pengalaman gak sih? Ellen kan tinggal di Ellen apa sih? Aileen, gue panggil Neng aja dah. Kalau Ribet. nggak pernah kumpul sama kebo sih, nggak ada pengalaman, Bang. Masa yang aneh-aneh. Jadi pengalamannya apa? Kalau kan gini ya, ini kan ada budaya yang berbeda Iya. antara budaya kita di Indonesia sama budaya Barat. Nah sekarang Ellen punya pengalaman apa dan apa kira-kira yang mau ditanya sama kita ini? Ya. Pertama itu kumpul kebo itu apa sih sebenarnya? Hmm. Banyak orang nanya, oh enak banget di Jerman bisa kumpul kebo. Nah kan kebo mbe atau apa itu yang nggak ngerti apa artinya. Boleh nggak menjelaskan? Ya yang tadi gini, itu sebenarnya istilah living together. Kalau bicara bulenya living together, hidup bareng-bareng tanpa ikatan suami istri. Nah kalau di sono, di Jerman, di Eropa, di Amerika, di Australia bahkan, ini kan menjadi hal yang sangat biasa. Iya, Bang. Mereka hidup setelah punya anak baru punya pernikahan.
Ada kan kayak gitu? Kadang ada begitu. Ada yang Bang. begitu. Nah, kalau di Indonesia jangan sekali-sekali kita hidup bareng, terus punya anak duluan baru kawin. Ntar tetangga pada gosip. Nah, tuh ngapa tuh jatuh? Kan gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia istilah kumpul kebo itu memang konotasinya negatif. Dan orang bule biasa kalau hidup tanpa adanya perikatan pernikahan. Bener nggak? Benar. Betul. Alin begitu agak? Ya, mau tahu aja. Bang. Cali Kalau bisa. saya kan dari Jerman Bang, itu biasa aja. Biasa ya? Orang nggak perlu nikah dulu, tapi tinggal living together itu bukan hal yang aneh ya. Dan di sana nggak masuk ke apa namanya crime atau tindak pidana. Tidak. Bebas ya? Ya beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada syarat secara agama dan syarat secara hukum ya. Negara, betul. Kalau di sana hukum toh semuanya. Hukum aja, Iya. tidak berdasarkan agama. Itulah yang bicara beda barat, beda timur. Nah, jadi gini Ren, kalau di sini memang di Indonesia semua berdasarkan aturan agama. Karena ada dalam undang-undang pernikahan aja sendiri disebutkan bahwa pernikahan itu sah apabila dilangsungkan atau dijalankan, dilakukan sesuai dengan syariatnya masing-masing. Jadi syariat agamanya dulu mau agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun itu secara syariat oke, benar mereka punya ikatan, baru di negara dicatatkan saja. Nah, kalau di sini kumpul kebo tanpa ikatan atau boleh dikatakan hidup bareng di dalam satu rumah. Ya sekarang bukan satu rumah karena rumah mahal di Jakarta. Jadi satu kosan sama satu apartemen. Jadi itu lebih dominan dilakukan untuk perselingkuhan, dengan kata lain lah ya. Di sini mereka hidup, mereka senang sama-sama tanpa adanya pernikahan, bahkan ada yang beberapa melahirkan. Kita ngomongin hidup bareng doang atau kalau cuma satu malam itu udah termasuk hidup bareng? Kalau itu satu malam bukan hidup bareng, jadi mereka dalam konteks yang panjang. Jadi satu malam aja boleh? Kalau orang bilang dipelihara. Tahu Pelihara satu malam? Kagak bisa. Oh kagak bisa juga. Nambah kudu ditambah, jangan satu malam kurang. Kirain Neng. ada Minum dulu, minum. nego-negonya. Gua nggak mau ngomongin malam agak gimana gitu. Agak deg-degan. Jadi kalau bicara budaya, hukum dimanapun berdasarkan satu budaya. Indonesia punya budaya sadurannya banyak. Saduran tahu nggak saduran? Rujukan. Ada hukum Eropa berlaku di sini. Ada hukum agama dalam konteks Arab, ada juga berlaku di sini. Ada hukum nasional yang memang murni budaya Indonesia. Jadi Indonesia hukum positifnya itu berbagai macam hukum sudah dijadi satu menjadi hukum positif. Banyak sekali yang memang saduran-saduran dari bule. Cuman khusus untuk yang berbicara pernikahan, berbicara kesusilaan itu jauh karena kita lebih mengutamakan budaya yang memang harus dijaga secara secara lingkungan. Nah, kadang ada bule kayak contoh gini. Budaya kita di Jakarta berbeda dengan budaya kita di Bali. Kalau di Bali banyak memang bule yang boleh dikatakan budaya mereka dan memang tempatnya wisata. Kalau di Jakarta lebih ada budaya Islamnya lah, agak lebih straight gitu. Kadang-kadang diomongin itu ada orang tinggal bareng di kagak nikah. Tapi kalau katakan di budaya di Bali karena memang lingkungannya banyak urban dari seluruh dunia datang ke sana, menjadi hal yang sudah tidak harus diomongin lah. Nah, oleh karena itu memang ada pergeseran budaya. Kira-kira begitu, Neng. Terus Abang, tapi kalau si cewek mau sama si cowoknya sama-sama mau kayak aku sama kamu gitu. Ya Elan, pertanyaannya berat banget. Tapi sebelum dijawab, encang-encingnya Babe, jangan kemana-mana, tetap di Bengkel Hukum Bang Ramdan. Kekok. Oke, balik lagi di Bengkel Hukum Bang Ramdan. Kekok. Kita jawab pertanyaan Neng Ellen. Kita jawab yang tadi pertanyaannya, kalau sama-sama suka bagaimana? Iya.
Kalau sama-sama suka nggak jadi masalah. Di dalam tindak pidana kita itu adalah unsur pemaksaan. Jadi kudu dipaksa. Kalau ada paksaan nggak boleh. Disitulah timbul tindak pidana. Jadi kalau sama-sama suka, misal kita berdua nih, Neng sama Anye, ya cerita itu nih, nyindir ya. bukan nyindir, Aduh. siapa tahu. Berharap. Berharap sih kagak, bini gue Ya, jangan nonton nanti aja aja nih. ya. Ada bininya. Baru tahu, maaf ya. Jadi gini Len, jadi pada prinsipnya tadi saya bilang, kalau kita sama-sama mau nggak jadi masalah. Kalau dipaksa itu yang jadi masalah. Sama satu lagi, anak di bawah umur. Baik anaknya laki-laki maupun anaknya Jadi perempuan. kumpul kebo sama-sama mau boleh. Saya berbicara dari perspektif hukum ya. Saat ini belum ada perubahan di undang-undang, boleh. Dalam konteks boleh itu nggak ada hukum yang mengatur. Tapi kalau dari sisi agama ya salah. Kalau digerebek gimana? Digerebek kayak itu dong. Bang, aku pernah dengar cerita ya, waktu itu di Padang ada gempa bumi kan, dan pagi-pagi itu 2 orang yang diketemui telanjang bertumpukan gitu kan, tapi masih hidup. Gancet bang. Itu Nggak, maksudnya- gimana? Kena hukum nggak Ya itu kan orang? itu belum tentu orang yang nggak laki bini. Oh Kalau enggak, laki itu bini. ketahuan nggak laki bini. Nah, itu Itu resikonya. sial banget kan. Gua nggak mau bilang sial sih, itu mah kurang beruntung aja. Jadi begini, kalau bicara digerebek-gerebek nih, contohnya itu perkaranya Ono no. Perkaranya si Vicky. Ya begitu dah, gitu loh. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau lakinya atau bininya yang grebek, ya boleh. Itu menjadi kewajiban untuk menjaga giro. Giro tau nggak giro? Nggak tahu sih. Atmosfer. Nah, kayak kita nih. Jadi jangan atmosfer. sama suami orang, jangan sama istri Jangan lah, orang. ngapain sama suami orang, Gitu, Nela. jadi kita Kecuali nggak mungkin dikawinin dong. lagi boleh. Oh, kawin sama- lagi, kasih opsi lagi sama dia nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Jadi Boleh nggak? apa? Ada pilihan nikah siri ya atau nikah kontrak. Nah. Nah, itu apaan sih? Jadi gini, kalau bicara nikah siri beda lagi tuh. Jadi kumpul kebo beda, nikah siri beda, nikah kontrak lagi beda. Jadi emang urusan begonon banyak bener. Kamu maunya yang mana? Nikah lagi. Ah, lu jangan ketawa lu. Ntar yang begitu-gitu lu hapus. Ntar ada bini gua. Jangan lu. Lu ntar, aduh. Mami, maaf Mami. Pokoknya intinya begini. Kalau nikah siri itu sebenarnya sah secara agama, kembali ke pasal 1 undang-undang ke undang-undang pernikahan, bahwa memang boleh kalau nikah siri. Yang tidak boleh itu nikah kontrak. Kayak kontrak gini. Ini kan menyalahi syariat. Kayak saya nih sama kamu. Kita nikah, kita bikin perjanjian, udah kita nikah 2 bulan ya, bayarannya misalkan 100 juta selama 3 bulan atau 2 bulan. Setelah itu selesai udah. Nah itu kan tanpa rasa, tanpa... Timbul banyak masalah ya. Pasti, Gimana kalau gitu si loh. cewek itu hamil? Kalau hamil ya resikonya ada di perempuan, makanya perempuan kudu jaga diri. Kayak Neng nih. Harus jaga, apa coba mau ya. abang jagain? Jadi semua tanggung jawab di perempuan dong. Iya kayak gitu, memang harus. Sekarang cowok ruginya di mana? Iya nggak ada. Nah, cewek ruginya banyak nggak? Banyak. Nah, sekarang Neng maunya yang resmi apa yang kagak? Ini kasih pilihan terus. Iya. Jadi bingung. Gimana Lin? Lin apa Len ya? Aku Lin. Nah ya Lin, ada yang mau ditanya Iya, lagi nggak? Aku ada pertanyaan lagi. Coba, gua jawab. Walau alam ya, jangan sampai terjadi kalau hamil gitu dari penghasilan kumpul kebo itu. Penghasilan kumpul, berarti lu bayar dong. Kayak menghasilkan, ya kan menghasilkan sesuatu Iya, ya, benar, iya benar, kan. benar. Gimana Terus, itu? berarti yang ditanyain adalah kalau hasil... Iya, terus itu kan ada anak gitu Ya. kan, itu kayak gimana anak itu ada masalah nggak nanti? Gini, pada prinsipnya kalau memang hasil di dalam undang-undang ya, keperdataan juga jelas. Hubungan hukum ketika anak di luar nikah, bahasanya anak di luar nikah, itu menjadi tanggung jawab ibunya. Bukan tanggung jawab bapaknya. Kasihan Makanya lu kudu hati-hati. Gitu, kalau apa-apa nanya. Besok aku mulai kerudungan. Wah, alhamdulillah, kerudungan. Yang dikerudungin jangan mukanya, hatinya juga. Betul juga Gitu. ya. Coba tuh gini. Lu ngapa lu? Nah,
Jadi itu yang tadi Len, kalau kita bilang hidup bareng-bareng, terus kemudian anaknya tanggung jawab tuh memang hanya ke ibu. Tapi Tidak boleh ada. nggak sih Bapak ambil tanggung jawab dengan menikahi si perempuan itu dengan cara siri atau cara apapun itu? Jadi begini, kalau nikah siri kemudian disahkan nggak masalah selama ada persetujuan dari istri pertamanya. Kalau nikah siri dia harus bertanggung jawab nggak? Harus, Harus karena ya? kalau nikah siri itu nanti ujung-ujungnya bisa diisbat nikah. Isbat nikah. Jadi kita bisa memohon kepada pengadilan untuk diresmikan. Itu bisa ada Jadi punya cara. istri dua yang sah? Boleh 4. Oh, Iya. baru tahu. Mau ikutan. Woi, daftarin nih. Nomor antreannya berapa ini Bang? Saya nggak ada, baru atu. Gitu. Nah, Terus kalau akte anak jadi bagaimana? gini, akta anak, setiap anak yang lahir di Indonesia sudah barang tentu pasti punya yang namanya akta kelahiran. Kalau tidak ada buku nikah, maka akta anak itu disebut hanya ibunya saja di dalam akte itu. Tidak boleh ada yang tidak punya akte. Di Indonesia wajib punya akte. Kemudian yang kedua, kalau ada suami istri yang nikah, bisa disebutkan bapak dengan ibunya, itu secara resmi. Jadi tidak ada anak yang lahir tanpa akte. Itu wajib dan boleh. Kalau memang ada yang nolak, "Pak, ini nggak ada buku nikah," boleh, hanya ibu yang dimasukkan. Gitu loh. Jadi administrasinya lengkap. Oke, Gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi banyak sih memang, tapi sebelum lagi nanti kita bahas lagi, kita balik lagi ke bengkel hukumnya Bang Ramdan. Gue jadi seger nih. Besok-besok tolong lu catet nih. Yang undangnya begini-begini aja. jangan yang serem-serem. Oke, baik. Tetap ada di bengkel hukum Bang Ramdan dan jangan kemana-mana sampai kita balik lagi. Kekok. Wah, oke. Balik lagi di bengkel hukum Bang Ramdan, tetap kekok. Nah, Len. Bang, bagaimana menjadi wanita yang lebih cerdas menjalani hubungan kumpul kebo? Aduh, gue pengen Kok buka ketawa PC gue. sih, Bang? Bukan, yang namanya kumpul kebo, mau bagaimanapun caranya, ceritanya di Indonesia ya salah, Neng. Oh, kirain Itu namanya ada sama aja akal gua, dong. sama aja gua ngasih Ada saran biar lebih jalanin lancar. Gitu. Bukan, sama aja gue nyaranin lu masuk neraka, gue ikut-ikutan, buseng, enggak. Mau? Mau? Mau Woi, bawa ke mau. jenah, bawa ke neraka gitu. Aduh, boleh. Jadi gini, Len, saya hanya menyarankan gini loh, jadilah wanita yang memang benar-benar cerdas cara berpikir. Mintalah perikatan yang sesuai dengan ketentuannya. Ketika memang tidak didaftarkan pernikahannya, nggak apa-apa, yang penting nikah siri. Atau nikah secara agama, itu lebih jelas dan lebih cerdas pertanggungjawabannya. Jangan mau cuman ketimbang di bahasanya apa ya, mohon maaf ya, dipelihara lah. Bareng-bareng hidup udah kayak kebo. Jadi Kebo kebo aja. beneran kan? Iya, kebo aja nggak kayak begitu, kita masa manusia mau kayak begitu, bener nggak? Nah, makanya kita coba harus benar-benar menjadi wanita yang berpikir lebih positif. Jaga diri baik-baik. Karena kenapa? Yang rugi banyaknya perempuan. Kalau dinikahin siri lebih bagus menurut saya daripada cuman hidup bareng dikasih biaya bulanan. Itu jangan, nggak ada ikatan agama, nggak ada ikatan negara. Pusing. Tapi ikatan agama itu bisa dibawa ke pengadilan suatu saat. Bisa. Karena kalau ikatan agama, apalagi dalam Islam, ahli waris anak ini tetap diakui sebagai anak, sebagai pewaris. Gitu, Makasih Neng, ya. sama-sama. Besok-besok. Kasih info yang banyak. Iya, gimana, puas? Iya, jadi aku banyak belajar hari ini. Bagus. Kita wanita harus cerdas, nggak boleh mudah tergoda sama Betul. laki, jangan selalu percaya omongan janji-janji. Kita harus minta ikatan yang benar, Betul. maupun itu siri atau sah. Nah, itu cakep. Jadi kudu disiri aja kalau mau Jadi nambah. juga ada manfaatnya datang Ada ke sini. manfaatnya, betul. Belajar sesuatu. Jadi Nah, harus makanya gini tadi saya bilang, kalau bener yang kata Ellen, kalau lo jadi perempuan ya yang cerdas sedikit, jangan mau hidup bareng. Tapi kalau di luar negeri kita mau kumpul kebo boleh ya? Oh, gua nggak tahu, udah gua nggak ikutan. Jadi
yang mau kumpul kebo pindah luar negeri aja. Oh, setuju. Kalau mau kumpul kebo silakan keluar. Di Indonesia cukup yang namanya kita nikah secara syariat daripada konotasi yang Ayo negatif. kapan bang? Masya Allah. Beneran nih? Coba kawannya Ya Allah. mana yang paling deket? Kita nggak usah kawa dan ntar gue bawain Ustadz. Aduh. Oke, baik. Terima kasih. Jangan lupa, Ellen, nanti kalau ada perkara lagi atau ada temennya, Jual diri ya lagi. kan? Bukan jual diri. Kalau ada temennya mau Ya ada kan, jual masalah, diri bener. ada, iya maksudnya promosi. Oh, ya. gitu. Supaya kita tuh bisa kumpul bareng lagi di sini di bengkel hukum Jangan Bang kumpul Ramdan. kebo. Oh jangan. Kalau kumpul Ya. bareng di bengkel boleh. Oke. Kita memperbaiki. Nah, oke. Untuk sekali lagi terima kasih Helen Terima udah kasih hadir. sama-sama. Sama-sama Senang kasih bisa tahu hadir. teman-temannya nanti Ya. kita ada namanya bengkel hukum Bang Ramdan, bisa konsul, Keko. bisa. Keko. Nah, pasti. Dan oh ya, yang mau untuk teman-teman yang punya pertanyaan hukum, punya masalah hukum, nanti silakan komen di komentar, kita akan bahas komentarnya pada segmen selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kita supaya edukasi ini bisa terus sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa terus pantau channel kita, channel hukum, channel Bengkel Hukum Bang Ramdan. Kekok, kekok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.